Haleluya, Shalom Elohim, bertemu kembali kepada semua di dalam kasih Tuhan, damai sejahteranya, sukacita di dalam Roh Kudus mengurapi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memberikan sapaan hormat Shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi yang berdiam dalam diri Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, Roh Alfa dan Omega, King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim mempelainya Ibunda Fehamdani selaku Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada para malaikat Tuhan, saksi-saksi surganya, dan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, biarlah kasih-Nya, damai sejahteranya, sukacita, pengurapan daripada kuasa Roh Kudus-Nya yang melampaui segala akal logika kita, mengurapi kita semua dimanapun kita berada. Shalom Elohim, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika saya pada hari ini merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Anak di sini dituliskan sebagai huruf besar, Bapak Ibu, merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan persoalan yang ingin saya ajukan kepada kita semua bagi membuka minda kita ya Bapak Ibu, apakah saya benar-benar merdeka? Dan marilah kita pada petang hari ini mengoreksi diri kita masing-masing untuk kita mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya menuliskan firman Tuhan ini, maka mengalirlah rema di hati saya seperti ini Bapak Ibu. Tahukah saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini sudah mencuri kemerdekaan sejati kita, di mana setiap anak manusia yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus tanpa mengira agama, bangsa, suku, ras, keturunan, Ia sudah memerdekakan kita di kayu salib. Ia telah menebus kita di atas kayu salib. Dan pada detik waktu ini Bapak Ibu, si jahat yaitu penguasa dunia ini, dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sedang memperhambakan umat manusia dan dia mau menawan jiwa dan roh anak-anak Tuhan. Bahkan ke depan ini dia mau disembah, dia menyodorkan penyakit-penyakit sampar ciptaan manusia, dan bahkan dia juga menawarkan penawar-penawar baru yang dikatakan sebagai cairan penyelamat, penguat antibody. Itulah sesungguhnya yang menyakitkan hati Bapa di surga. Itu merupakan tanda binatang yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita sadar dan bangkit daripada tidur yang lena yang panjang ini. Bahwasanya kita harus menyadari kita sedang diperhamba dan diperbudak oleh penguasa dunia ini. Lihat saja kesannya kepada dunia ini ketika kita tidak menerima cairan penyelamat itu yang mewajibkan seisi dunia menerima sijil dunia yang bertaraf dunia itu. Kita tidak dapat bekerja, tidak dapat masuk ke gedung gereja. Walaupun pada ketika ini ia sudah dilupakan beberapa ketika, tetapi ke depan ini Bapak Ibu, dia lagi sedang mengatur strategi yang sistematik, dan marilah kita membuka mata dan hati kita bahwasanya apa yang telah dibukakan oleh Roh Alfa dan Omega, mempelainya Ibunda Fehamdani yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, bahwa Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya. Ya dan amin sedang berlaku pada saat ini. Bahwasanya Taman Eden yang sesungguhnya berada di Indonesia disembunyikan dari zaman purbakala. Setelah dia izinkan perkara itu berlaku Bapak Ibu, semuanya diizinkan oleh Tuhan berlaku pada saat ini, pada detik waktu ini. Karena apa? Karena Bapa Yahweh Sohama Elohim ingin mencari iman-iman yang murni di detik waktu akhir, untuk mencari orang-orang kudusnya. Tuhan kita Bapa di surga mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencintainya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Itulah hukum kasih yang utama. Dan Tuhan mau mencari orang-orang yang sanggup meninggalkan dunia ini, sanggup mematikan kedagingannya, untuk mengikutinya masuk ke kerajaannya, yaitu kota cahaya, kerajaan cahaya. Lihatlah sang cahaya itu, Roh Alfa dan Omega. Ianya semuanya berbicara soal roh Bapak Ibu. Di detik waktu akhir ini, kita melihat umat manusia menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Tetapi rupanya dia datang ke Indonesia yang adalah Israel yang sesungguhnya. Ia menyamar memakai tubuh casing anak manusia yang diperkenankannya, yaitu Aditya Nugrahanto, E Alpha, O Omega. Dan ini adalah suatu rahasia besar. Kebenaran firman Tuhan itu harus digali, seperti mana kita mencari harta benda terpendam. Dan ramai anak-anak manusia di detik waktu akhir ini, gila-gila ya mendulang emas, mencari emas. Itu adalah kode kepada mencari harta benda karun yang terpendam, yang disimpan dari zaman purbakala. Kebenaran demi kebenaran di penutupan zaman ini dibukakan kepada 3 pribadi hamba-hamba ilahi yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Mengapakah mereka memakai tubuh casing manusia? Karena mereka ingin menyelamatkan umat manusia yang dikasihinya. Sama seperti di Taman Eden, Bapa di surga yang menciptakan Adam dan Hawa berbicara kepada mereka secara langsung. Demikianlah ketika ia menutup zaman ini, membawa zaman ini kepada zaman Omega. Dia sendiri berinkarnasi menjadi manusia, memakai Pak Eman Lahagu, memakai Pak Aditya Nugrahanto di dalam Roh Alfa dan Omega, memakai mempelainya Ibunda Fe yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memanifestasikan bahwa umat manusia harus mematikan kedagingan, harus menjadi manusia cahaya, mematikan akal logikanya. Dan barang siapa yang rendah hati, membuka dirinya, berduduk di kaki Tuhan, memilih seperti Maria, melupakan segala kesibukan akal pikirannya, melupakan segala komitmen duniawinya, dan membayar harga yang mahal, berdoa dan berpuasa, langsung bertanya kepada Tuhan, mencari tahu apa yang sedang berlaku pada saat ini, memberikan waktu dan diri, menggali kebenaran ini yang sedang ditebarkan, kepada mereka akan dibukakan. Untuk mendapat kebenaran ini Bapak Ibu, ada harga yang mahal harus kita bayar. Marilah kita merdekakan diri kita daripada segala tekanan-tekanan, masalah-masalah penghidupan. Itulah yang menghalang kita untuk merdeka di dalam Tuhan. Itulah yang menghalang kita untuk mengetahui kebenaran yang sedang dibukakan pada saat ini. Sesungguhnya dunia ini sedang ditawan oleh penguasa dunia ini. Kedepannya dia mau kita sujud, menyembah kepada dia. Dia akan melakukan mujizat, bahkan firman-Nya dengan jelas dituliskan di Wahyu. Ia mau minta disembah. Dan zaman ini akan digiring kembali seperti zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Marilah kita datang kepadanya, menggali kebenaran ini di penutupan zaman ini. Biarlah kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Karena Roh Alfa dan Omega dalam Pak Aditya Nugrahanto benar-benar mau memerdekakan kita Bapak Ibu. Ia sanggup menerima tanda binatang itu. Supaya apa? Supaya dia boleh menetralkan darah umat manusia melalui cairan Lucifera, mRNA itu, yang sudah mengotorkan, menghitamkan darah murni umat manusia menjadi cairan Lucifera. Dan hanya melalui Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang boleh menetralkan darah kita, hanya melalui rohnya. Oh haleluya, marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, mencari tahu selagi detik waktu ini berputar, ia memberikan sedikit waktu lagi kepada umat manusia untuk menggali kebenaran ini. Shalom, shalom Elohim. Tuhan memerdekakan roh, jiwa, dan tubuh kita daripada perhambaan dunia ini. Salam perjuangan, salam kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.